aja bagus suaranya yang moderator biar Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rudi Iskandar selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Etika. Baik, di sini ingin memaparkan materi yaitu sejarah korupsi dalam Islam yang beranggotakan ada saya dengan Destriani 20 dengan NPM 20210115000928. Yang kedua ada Umu Habibah dengan NPM 2001500569. Yang ketiga ada Tahira Az-Zahra dengan NPM 2021500039. Yang keempat ada Sultan Rahmatullah dengan NPM 202101500121. Baik, di sini ada sejarah korupsi sepanjang sejarah manusia yang mempengaruhi ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan warga negara. Praktik korupsi dapat ditelusuri kepada peradaban kuno termasuk di Mesir kuno dan Tiongkok kuno. Di Indonesia, pungli sudah tercatat sejak abad ke-13. Nah, di mana di sini ada praktik korupsi di zaman Nabi, yaitu kasus Gulul atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak semula sudah berpesan jangan sekali-kali meninggalkan Bukit Uhud, menang atau kalah jangan sekali-kali melindungi atau membentengi bala tentara yang berada di bagian bawah bukit, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang kala itu menjadi panglima perang, namun mereka melanggar perintah, bahkan mencurigai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menggelapkan hartanya, rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka. Slide selanjutnya, Mu. Slide selanjutnya ada praktik korupsi zaman Nabi. Allah berfirman, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kedua, budak Miqdam atau Kirkirah. Korupsi Miqdam, seorang budak yang mengikuti perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Wadi Al-Iqra beberapa waktu setelah penaklukan Khaybar. Ia terkena tembakan anak panah misterius di Wadi Al-Qura ketika hendak menurunkan barang-barang bawaan Rasulullah dari untanya sehingga ia meninggal dunia. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada penggelapan perhiasan 2 dirham. Seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaybar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Salatkanlah saudara kalian ini." Pada saat itu, raut muka orang-orang berubah karena keheranan dengan perintah Nabi ini. Rasulullah SAW mengatakan,
Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah. Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya, dan ternyata kami menemukan koi rejan, perhiasan atau manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai 2 dirham. Selanjutnya, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Tidak jarang abdi dalam juga melakukan korup dalam mengambil upeti atau pajak dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang atau lurah. Selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung, abdi dalam di KT Manggungan, setingkat kabupaten atau provinsi. Juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tahira. Terima kasih. Pada Orde Lama dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retolling Aparatur Negara atau PARA, keadaan bahaya dipimpin oleh Aha Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota yakni Prof. M. Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Selanjutnya, ada di Orde Baru, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung 1970. Terdorong oleh ketidakseriusan PPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Dibentuk Komite 4 beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti IJ Kaspo dan A. Chorwamia. Selanjutnya ada pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah Presiden B.J. Habibie mengeluarkan UU nomor penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan di KPKM, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk tim gabungan pemberantas tindak pidana korupsi atau TGPTPK dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada keserakahan, perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua ada kesempatan, keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingganya terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga ada kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup yang wajar. Yang keempat ada pengungkapan, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jerah pelaku maupun orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umu. Kemudian ada faktor-faktor penyebab korupsi yang meliputi faktor internal, di mana sebagian besar dipengaruhi dari aspek moral yang mengukur kekuatan iman, kejujuran, dan tumbuhnya rasa malu seseorang. Kemudian juga terdapat faktor eksternal dari luar diri suatu individu seperti lingkungan, keadaan politik, hukum, keadaan ekonomi, dan banyak hal lain yang memicu seseorang melakukan tindak korupsi. Kemudian terdapat aspek penyebab korupsi, di mana meliputi aspek sosial, di mana masyarakat cenderung belum paham terhadap yang dimaksud dengan konotasi bahwa korupsi merugikan suatu negara. Kemudian terdapat aspek politis, di mana politik merupakan sebuah instrumen untuk mencapai cita-cita bangsa. Dalam instrumen ini terdapat sejumlah aktor, baik aktor individu maupun kelompok atau partai, juga lembaga atau institusi. Kemudian terdapat aspek hukum, di mana penegak hukum lemah, aturan diskriminatif atau tidak adil, perumusan aturan atau hukum tidak jelas, sehingga menimbulkan multitafsir, kontradiksi, dan tumpang tindih dengan aturan yang lain. Kemudian aspek penyebab korupsi juga terdapat aspek ekonomi, di mana dijadikan alasan untuk tindakan korupsi ini justru cenderung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Kemudian terdapat aspek organisasi, di mana kurangnya sikap keteladanan pemimpin organisasi, tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar, baik berupa tujuan, fokus, standar, atau cara mencapai tujuan yang jelas. Kemudian terdapat pandangan Islam tentang korupsi, di mana hukum Islam menyebutkan tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini merupakan pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kemudiannya akan saya kembalikan lagi kepada Kak Destri, selaku moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja paparan materi dari kelompok 4 mengenai sejarah korupsi di dalam Islam. Untuk menutup paparan materi dari kelompok 4, kami mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua sudah memaparkan materi dari korupsi sejarah Islam.